Sistem pengobatan tradisional bukan sekedar sebagai fenomena medis dan ekonomi, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai fenomena sosial budaya. Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan yang menyangkut kesehatan individu maupun masyarakat. Dalam bidang kebudayaan, Bantul memiliki kekayaan sumber pengobatan tradisional dan tanaman obat yang terus kita dukung pengembangannya melalui integrasi pelayanan kesehatan tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas, serta memfasilitasi pengembangan kesehatan tradisional di masyarakat, agar masyarakat mampu mengantisipasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui ramuan dan pijat tradisional. Puskesmas sebagai suatu organisasi pelayanan kesehatan yang bertugas secara fungsional memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, sekaligus sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Secara progresif mulai tahun 2019, Puskesmas mendampingi padukuhan di wilayah kerjanya dalam asuhan mandiri kesehatan tradisional dengan kegiatan pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga, produksi jamu, dan pengembangan pijat tumbuh kembang balita. Pengembangan asuhan mandiri di padukuhan untuk pelayanan kesehatan tradisional dengan memanfaatkan ramuan jamu semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dengan kondisi ini dan untuk menyikapi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian warga, pemerintah Kabupaten Bantul membuat program inovasi bernama Seroja, Sehat, Ekonomi Meningkat Karo Jamu. Seroja pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan layanan kesehatan tradisional empiris di masyarakat melalui pemanfaatan ramuan tradisional berupa jamu dan untuk meningkatkan nilai ekonomis jamu di Kabupaten Bantul. Kira-kira penghasilannya tambahan dari jamu ini berapa, Bu? Kemarin yang bulan November itu dapat pesanan 2.300 botol itu bisa mencapai hampir 5 juta, Bu. Produksi ramuan jamu Bantul Seroja dilakukan oleh ibu-ibu di padukuhan yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT. Puskesmas melatih dan memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut untuk dapat mengetahui, mengerti, dan memproduksi beragam jamu secara mandiri. Pada dasarnya senang ada ilmu yang diberikan ke warga masyarakat. Warga kami jadi tahu adanya kemanfaatan untuk tanaman toga tersebut. Puskesmas juga membina kelompok asuhan mandiri sebagai bentuk pemantauan terhadap bayi dan balita melalui pelatihan pemijatan pada bayi, penyuluhan kesehatan dan gizi, serta pemberian minuman jamu pada anak. Kegiatan ini bertujuan memanfaatkan kesehatan tradisional untuk peningkatan kesehatan anak dan untuk menghindari gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas kelam Taman Sari, diajari cara memijat bayi, diajari cara membuat jamu penambah nafsu makan. Anak saya jadi lebih sehat, lebih banyak maamnya, tidurnya lebih nyenyak, dia lebih aktif. Bantul Seroja menjadi suatu inovasi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19 pada saat banyak masyarakat yang terpapar dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah maupun di shelter. Ramuan jamu yang diproduksi oleh kelompok-kelompok ini menjadi minuman kesehatan yang dipercaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Bantul Seroja juga menjadi suatu alternatif untuk peningkatan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan menggunakan ramuan yang berasal dari alam dan pijat bayi.